asal pakai. Kadang-kadang warga ini asal pakai. Ya, ini yang harus ibu ketahui. Yang pertama saya jelaskan dulu kepala regulator. Kepala regulator kita nggak sama bu, beda-beda, ya kan bu? Beda harga, beda merek, beda warna. Tapi ibu harus tahu, semua kepala regulator itu sebenarnya sama-sama punya jarum. Mau dia mahal, mau yang murah, sama nggak kira-kira? Sama. Jarum ini terbuat dari besi atau bukan terbuat dari besi atau baja, melainkan terbuat dari alpaka. Sifat alpaka ini bu, ibu harus tahu, dia mudah terkikis dan patah. Saya mau tanya, ibu kalau masang kepala regulator ditekan nggak kepalanya? Tekan. Hah? Jujur aja nggak apa-apa, ditekan nggak bu? Masuk kata Pak RT. Oke, bu. Tapi saya bahas kan tentang kepala regulator ya bu ya. Iya. Bu sebenarnya ya, ini kalau ibu pengen awet ya, kepala regulator itu bu, itu tidak boleh ditekan-tekan. Ya, kenapa dia sering bocor? Karena sering nggak ibu tekan-tekan. Itu sebenarnya. Ya, kenapa? Saat ibu tekan, ya, lama kelamaan bu, ventilator di kepala sama ventilator di tabung itu saling bergesekan. Lama-lama dia terkikis, ujung-ujungnya dia longgar, ya. Makanya waktu pas ibu pasang dia bocor karena sudah longgar, karena keseringan ditekan-tekan. Paham ya bu ya? Nah jadi kalau pengen awet jangan ditekan. Ciri-ciri kepala regulator ibu masih layak dipakai atau tidak, ini harus tahu. Jangan asal pakai, jangan sayang uang sedikit untuk keamanan ibu ya. Semua kepala regulator sama, terserah ibu mau merek apa, yang penting dijaga jangan ditekan. Paham ya bu ya? Nah kalau misalkan ciri-cirinya waktu pas dia bocor, biasanya yang ibu lakukan apa yang diganti? Karet. Oke, kita ambil karet yang pertama ya. Waktu pas dipasang dia bocor, pasti cari karet yang kedua. Karet yang kedua nggak bocor lagi, berarti karet yang pertama yang bermasalah. Paham bu? Tapi kalau berkali-kali ganti karet masih bocor, ya berarti bukan karetnya bu yang bermasalah. Apa yang bermasalah? Yaitu jarumnya yang sudah bermasalah. Paham ya bu ya? Iya. Jadi sama ibunya ada. Yang penting dia aman, masih bisa dipakai. Sama ibunya dia akal-akalin pakai karet gelang. Iya bu? Diikat-ikat pakai karet, ya kan? Iya. Ada lagi yang ditimpukin pakai batu ulekan. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, sekarang itu tersebar bu. Sekarang kita banyak pengecekan tabung gas ini, itu banyak ikutan karet. Ya, sampai kadang-kadang karetnya itu bu, itu lengket di sini. Karena meleleh kebakaran kepala regulator, itu jangan ibu lakukan. Paham ya bu ya? Kata orang aman, kata orang malah nggak aman. Ya, yang ditakutkan apa? Awalnya tadi kepala regulator kita longgar atau bocor, waktu pas ibu ikat-ikat karet, ibu pasang kan nggak bocor lagi. Yang ditakutkan saat ibu masak karetnya meleleh. Paham ya bu ya? Nah itu tadi terjadi ledakan itu bu. Kenapa? Ibu enak-enak masak, tiba-tiba karetnya meleleh, kembali lagi bocor. Api yang di kompor balik kepala regulator. Paham ya bu ya? Ini kita hindari, jangan sampai itu terjadi. Paham ya bu? Ditimpukin pakai batu, jangan. Takutnya jarumnya nanti patah, tiba-tiba api menyambar. Paham ya bu? Jadi kalau sudah bocor terus-menerus, berarti tidak layak lagi bu dipakai. Apa yang harus ibu ganti? Kepala regulator yang baru. Terserah ibu mau merek apa, yang penting ganti baru. Caranya biar awet gimana? Jangan ditekan. Cukup ibu letakkan saja seperti ini, ya. Sudah diletakkan, digoyang sedikit. Ya, biar rata maksudnya duduknya. Sudah digoyang, ambil kuncinya, putarkan ke bawah. Udah beres. Ada nggak saya tekan bu? Saya angkat, masuk nggak kira-kira? Masuk. Paham bu sekarang? Itu untuk menjaga kepala regulator biar aman, kemudian awet. Paham ya bu ya? Oke. Nah, letakkan lalu diputar. Sudah paham sekarang bu? Paham ya? Jadi intinya benar, sama ibunya diapain? Ketok-ketok selangnya. Digetok-getok selangnya. Terus apa lagi yang ibu lakuin? Apa lagi yang dilakuin? Goyang-goyang tabungnya, ya kan? Cetek-cetek kompornya, ya bu? Sampai ada yang kesal, tabung gasnya dibalikin lagi ke warung. Iya, nggak hidup kata ibunya. Kesal kan? Iya. Sebenarnya kurang sabar aja sih bu, ya. Jadi kenapa kadang-kadang kita setiap ganti tabung gas susah nyala? Karena aliran gasnya belum naik, ya. Tapi kalau sudah dipancing masih nggak naik, berarti dari pemantik kompor ibu yang lemah. Itu bu tandanya, ya. Yang pertama, pasti ibu cetak-cetek kayak gini, nggak nyala kan? Itu udah kesel. Kalau ibu lakukan itu terus-menerus, jangan harap kompor ibu awet, ya. Pemantik apinya lemah. Itu kalau yang terjadi. Yang kedua, gasnya itu naiknya sedikit-sedikit. Karena ibu tarik mundur lagi kayak gitu, ya. Jadi waktu digetak-getok selang ibu hati-hati kalau mudah bocor, karena takutnya retak, karena dia kaku. Paham ya bu ya? Jadi gimana caranya? Emang kalau ibu getok gasnya naik?
Naik gak gasnya? Jadi gimana cara biar dia gasnya naik, biar kita simple, biar nggak apa? Ibu ketahui ya Bu ya, itu cuma satu. Pancing gasnya dulu biar kemudian kalau gasnya sudah naik baru hidup kompornya. Gimana caranya? Ibu hidupin kompornya dulu, diamkan dulu selama 10 detik. Nah, hitungan 1, 2, 3 sampai 10. Kalau sudah nyampe 10 Bu, itu aliran gas sudah di belakang kompor. Lalu matikan kembali. Jangan cetak kayak gitu. Ya, aliran gasnya majunya sedikit-sedikit. Paham Bu ya Bu ya? Sekarang kita hidupin. Nyala nggak kompornya Bu? Nyala? Nah, nyala nggak? Nyala, kan aliran gasnya udah di belakang kompor. Ya pasti paham sekarang Bu? Ya pahin. Digetok. Simsalabin nggak simsalabin, emang kayak gitu ya. Jadi setelah ibu ganti tabung gas yang baru, pastikan kepala regulator tidak bocor. Paham ya Bu ya? Lalu harus ibu lakukan apa? Hidupin dulu kompornya, diamkan selama 10 detik, hitung 1, 2, 3 sampai 10, matikan kembali, baru dinyalakan. Paham Bu? Berapa lama? Jangan 10 menit ya. Kalau 10 menit saya jamin gas ibu habis. Lama Bu kayak gini 10 menit. Ya kan? Jadi matiin dulu, baru dinyalakan. Dapat pelajarannya? Udah. Kemudian saya mau tanya lagi, ya. Setiap ibu tukar tabung gas, kadang-kadang ibu pernah nggak dapat karet merahnya? Susah nggak ibu dapat karet merah ini? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Benar nggak Bu? Nah ini kita kasih tahu kenapa kadang-kadang tidak ada. Jangan salahkan yang punya pangkalan gas. Pangkalan gas tidak tahu apa-apa, ya. Karena ini apa Bu? Kalau karet ini sebenarnya, ya, di tahun 2022 ya Bu ya, itu sudah tidak disubsidikan lagi. Makanya waktu pas kita tukar tabung nggak ada karetnya. Jangan nyesel. Kenapa Bu? Karena setiap orang sekarang itu karetnya pasti diambil, ya kan Bu? Ibu kalau misalkan tukar tabung gas, karetnya diambil nggak? Ya. Diambil nggak Bu? Ya. Ya udah, waktu pas ibu dapat kan kosong. Ya jangan marah, kan ibunya diambilin. Oh gitu. Ya Pak, Bapak agen gas Pak, dapat nggak karet merah yang gratis? Nah itu, paham ya Bu ya? Jadi gimana caranya kalau kita mau pakai alat pengaman ini? Beli Bu, ya. Ini karet sekarang dijual di Indomaret, di Alfamart, ya. Dia dijualnya ada persen. Jadi ada yang satu bungkus itu 50 piece, ada yang 100 piece. Kenapa? Karena karet ini sekali 2 kali dibuang, nggak bisa lagi dipakai. Makanya banyak dia dijual. Paham ya Bu ya? Belinya di mana tadi? Iya. Harus nggak kita pakai alat ini? Harus. Ya harus. Kalau nggak pakai jangan dicoba. Kenapa? Orang pakai aja kadang masih bocor, apalagi nggak pakai. Bener Bu? Jangan salahkan Bapak yang punya pangkalan gas ya. Ya karena memang nggak ada Pak ya. Iya. Beli sendiri Bu. Belinya di mana? Di Indomaret. Jangan ke tetangga. Di tetangga juga ya bekas, ya kan? Di tetangga itu kadang-kadang Bu, ya. Itu di dapurnya itu ada satu toples itu penuh. Dijadiin koleksi. Ya Bu. Dicari, dipakai lagi, dicari. Jangan seperti itu ya Bu ya. Karena sekali dua kali itu dibuang ya. Oke, ini berbahaya kalau dipakai terus-menerus karena ini karet biasa, makanya dia melar ya Bu ya. Oke, kita coba ya. Ini nggak ada karet ya. Sekarang ibu yang dekat, ibu lihat ada nggak karetnya? Nggak ada. Kita pasang, kita coba pasang ya. Kalau misalkan ibu paksain pasang, apa yang terjadi Bu? Bocor nggak ini? Hah? Bocor nggak? Ya udah nggak bunyi berarti. Bocor nggak Bu? Ya udah kita pastiin aja. Nyala? Nah, nyala. Nah, nyala nggak kompor saya? Nyala, ya. Ini tanpa karet. Kok bisa? Di sini saya kasih tahu, ya. Bukan saya pakai sulap, bukan ya Bu ya. Tapi memang kita pakai alat, ya. Alatnya kalau yang ibu tadi kan kalau pengen aman cuman ada di tabung, ya Bu. Kalau kita di sini sudah pakai alat pengaman lagi yang kedua, yaitu di dalam kepala regulatornya. Nah, ini yang berbeda Bu. Kadang-kadang kepala regulator ada yang mahal, ada yang murah. Ada yang pakai pengaman, ada yang enggak. Makanya nanti Bu beli aja pengamannya, nggak usah beli kepala regulator yang mahal. Paham ya Bu ya? Nah, alatnya seperti apa? Nih, kita beli aja karetnya, masang sendiri nanti di rumah. Paham ya Bu ya? Jadi yang membuat dia nggak bocor apa? Yaitu karet pengaman di kepala regulator. Ini karetnya.
Ini nanti juga dijualnya di Indomaret di Alfamart. Ibu mau beli, nanti saya kasih tahu cara memakainya. Paham ya Bu ya? Itu bedanya Bu. Kalau yang ini Bu bahannya bahan silikon, ya. Dia nggak cuma 1 kali 2 kali dipakai, tapi tergantung kita berapa lama kita pakai. Cara makainya pengen tahu nggak gimana? Pengen tahu? Di situ ada nggak yang paling besar Bu? Ada. Ada yang paling besar? Di sini Bu, tengah-tengah jarum. Nah, seperti itu. Ya, di sini Bu tekan menggunakan alat, terserah alat apa aja. Yang penting dia masuk, dia nggak bocor. Paham Bu? Nah, seperti itu. Di sini Bu, karetnya. Makanya kepala regulator saya tadi lebih aman. Garis-garisnya. Selang ini namanya selang apa tadi Bu? Selang khusus LPG warna oranye yang bermerek Profiler, ya Bu ya. Nah, di sini ciri-cirinya gimana? Kalau ibunya pergi ke toko bangunan yang terbesar nanya, bilang aja selang khusus LPG warna oranye, ya Bu ya. Tapi jangan dibayar dulu. Ibu lihat dulu ciri-cirinya. Kalau nggak ada garis-garisnya atau polos biasa, itu bukan alat yang saya jelaskan. Paham ya Bu? 10 tahun baru diganti. Iya, tapi cari memang benar-benar yang saya jelaskan. Berapa tahun Bu selang ini tadi Bu? Kalau selang hitam? 3. Iya, itu cuman waktu yang saya kasih biar ibu tahu, jangan pura-pura nanti tidak tahu. Karena selang itu wajib diganti. Untuk harganya berapa? Harganya nanti tanya sendiri di toko bangunannya langsung ya Bu ya. Karena setiap toko bangunan pasti beda-beda. Dan selang ini bukan bertahun-tahun sudah dikeluarkan, tapi baru di tahun 2022 itu baru dikeluarkan. Ada dalam YouTube. Tadi ibu bilang ibu nunggu bocor, ya kan? Ini saat selang bocor, tapi kalau terjadinya di rumah, apinya lebih besar. Kenapa? Aduh, gak usah pikirin kardusnya Bu. Ya, nanti kalau misalkan terjadi di rumah, apinya lebih besar. Kenapa Bu? Karena di belakang kompor banyak minyak. Terus kalau sudah ibu matiin dari kompor, dia tetap menyala karena aliran gasnya sumbernya dari kepala regulator. Paham ya Bu ya? Ada nggak yang berani matiinnya? Nah, matiin Bu. Matikan, ibu putarkan kepala regulatornya. Pengunciannya diputar. Itu aja kok sebenarnya, yaitu secara paham Bu? Tadi, loh, ibu itu kabur. Tadi kan ibu sendiri ganti selang nunggu Bu. Ini suatu saat terjadi, makanya saya kasih tahu gimana cara menghadapinya. Apapun apinya, tidak boleh ada yang kabur. Saat ibu kabur, ibu selamat, tapi rumah ibu yang habis. Kedua, ibu jangan sampai ibu teriak-teriak Bu. Biasa kalau ibunya tadi kan teriak nih. Iya, kalau ibu teriak-teriak minta tolong, pasti banyak warga yang mendekat, tapi dia panik, bener nggak Bu? Kenapa? Takut rumahnya juga terbakar, apalagi rumah dia. Jadi Bu harus hati-hati, nggak boleh teriak-teriak. Kenapa? Takut warga yang lain nanti ikut panik. Paham ya Bu ya? Kalau misalkan warga panik tadi Bu, biasanya langsung disiram air, bener nggak Bu? Sedangkan sifat gas ini tidak boleh Bu kena air. Kan mati, tapi apinya tambah besar. Paham ya Bu ya? Makanya banyak terjadi kebakaran, dia cepat merambat Pak, karena terus dia cepat membesar. Paham ya Bu? Dan yang ketiga, kepala regulator tidak boleh langsung dicabut. Ingat, kita memang punya nyali, kita berani, tapi Ibu harus tahu caranya. Paham ya Bu ya? Ini kepala regulator tadi nggak saya cabut kan? Harus tahu Bu. Kenapa? Kalau pikiran orang dicabut aja biar cepet aman, ya kan? Itu nggak boleh. Karena kalau misalkan bocornya di selang, ini aliran gas nggak stabil Bu. Dia lebih kencang, dia nggak ngalirnya itu bukan stabil kayak biasanya. Aliran gas itu lebih deras, paham ya Bu ya? Tegangannya lebih tinggi. Kalau tiba-tiba ibu cabut mendadak, yang ditakutkan jarum yang ditabung itu tergeser. Kalau misalkan dia tergeser, ada gas keluar sedikit, api di kompor balik ke dalam tabung. Paham Bu? Itu resikonya ya. Jangan cuma asal berani, tapi harus tahu caranya. Paham ya Bu ya? Jadi gimana Bu cara yang benar? Ibu deketin kepala regulator, lalu ibu putarkan penguncian kepala regulatornya. Paham ya Bu ya? Iya, kembalikan ke atas, bukan setengah lagi. Kalau setengah nanti ibunya bingung. Itu padahal aliran gasnya kan kita nggak kelihatan nih, dia masih jalan atau enggak. Yang penting kalau sudah terjadi seperti ini, naikkan ke atas. Tapi kalau pengunciannya ke kanan ke kiri, ibu longgarkan kembali. Juga lihat juga secara praktisnya, pakai kompor. Paham ya Bu ya? Tapi bedanya, dia harus menggunakan selang LPG Pak, yaitu selang khusus LPG tadi yang warna oranye. Berapa meter kita beli tadi Bu? 2. Iya, karena kita pakainya semeter setengah. Cara pakainya gimana? Selang yang kita beli tadi 2 meter, ibu potong 4 jari. Paham ya Bu ya? Nah, kita potong 4 jari, kita kalau mau pakai alat otomatis ya Bu ya, ini seperti ini. Kemudian injektor ini sebagai ini Bu, bahannya bahan kuningan ya. Ini nanti letaknya di mana? Di dekat kepala regulator kita ya. Selang pendek ini letakkan di dekat kepala regulator, ini lalu dipasang. Paham ya Pak ya? Nah, ini ada 2 sisi Pak RT. Ada yang rata, ada yang menonjol ya. Sisi yang rata ini letakkan di selang pendek. Nah, seperti ini ya, jangan kebalik ya Bu ya. Nah, sisi yang menonjol ini arahnya ke selang panjang.
seperti ini Pak RT, lalu disambung. Ya, yang tadinya biasanya kita pakai Bu, cincinnya ada berapa Bu? Ada dua. Yang pertama di kepala regulator, yang kedua di belakang kompor. Paham ya Bu ya? Tapi kalau Ibu pakai sambungan injektor, ya, ini kiri kanan dikasih juga Bu. Jadi biar nggak ketarik-tarik. Paham ya Bu ya? Nah kalau seperti ini kan kita takut nih ketarik ya. Jadi kiri kanan dikasih cincin. Jadi berapa cincinnya? 2. 1, 2, 3, 4. Paham ya Bu? Oke, sekarang kita praktekkan apa yang akan terjadi ketika Ibu misalkan ngidupin kompor, ya Bu ya. Sekarang Ibu ngidupin kompor kayak biasa, kan nyala nih. Ini kita pancing dulu gasnya, berapa lama tadi? Berapa lama tadi Bu? Iya, jangan 10 menit. Nyala ya Bu ya. Nah, posisi kalau sudah nyala kompornya, lalu kita matikan kembali. Benar nggak Bu? Yang pertama tadi aliran gas masih ada nggak di belakang selang? Masih ada. Kalau nggak kita putarkan setengah, mati nggak aliran gasnya? Enggak, ya Bu ya. Tapi bedanya, kalau misalkan Ibu sudah pakai injektor, ini walaupun Ibu nggak matiin dari kepala regulator, ya ataupun Ibu lupa, ini langsung mati secara otomatis. Kan dia tutup. Paham ya Bu ya? Nah, jadi aliran gas ini Bu akan keluar ketika aliran gas memang dibutuhkan. Jadi Ibu kalau ngidupin kompor baru aliran gasnya keluar. Jadi nggak perlu lagi Ibu kalau sudah pakai alat ini mau puter-puter dari kepala regulator. Paham ya Bu ya? Ibu main tinggal aja nggak jadi masalah. Kenapa? Aliran gas nggak bakal ngalir ketika kompornya nggak dinyalakan. Paham ya Bu? Pak RT, hidupin kompornya. Kan aliran gasnya nggak bocor. Keluar Bu masih? Masih keluar. Walaupun tadi kita Penalet itu. cabut ya, karena aliran Penalet gasnya itu yang masih ngisap, menyala. kan? Paham ya Bu ya? Ini kalau kita hidupin kompor ya, dia masih stabil. Tapi kalau misalkan di posisi dia di selang, itu nggak ngalir kalau selangnya gas kompornya tidak dinyalakan. Paham Bu? Oke. Yang kita takutkan kalau selang Ibu tiba-tiba bocor, ya kan Bu? Nah, tiba-tiba selangnya bocor. Ya, misalkan seperti ini, bocor nggak? Bocor kan? Itu yang kita takutkan Bu. Jangan anaknya dulu Bu yang jadi korban. Biasa kan anak-anak bisa ngidupin kompor, ya kan? Malah kenapa? Karena ibunya nggak mau ganti selang. Ini yang terjadi. Nah sekarang kita bakal kasih tahu apa yang terjadi ketika ibu nggak tahu kalau selangnya bocor. Jadi jangan anaknya dulu yang jadi korban, untuk Pak RT dulu yang kita korbankan. Benar nggak Bu? Pak RT siap ya? Iya demi warga Bapak lah biar aman ya. Awas kumisnya nggak ditutupin Pak. Oke Pak RT, Bapak RT lihat bocor nggak kira-kira? Ya udah kalau bocor ya, jangan dilihatin Pak, nanti takut. Pak RT, Pak RT pura-pura aja kalau selangnya nggak bocor. Ya pura-pura gitu kan. Sekarang Bapak hidupin kompornya. Awas Bu, awas Bu. Ibunya dulu. Hah? Nggak nyala? Kenapa nggak nyala? Ya karena sudah pakai injektor. Nah itu Pak RT-nya udah sadar. Iya kan tadi udah saya bilangin, aliran gasnya akan berhenti ketika ada yang bocor. Jadi kalau misalkan ibu sudah pakai injektor maupun ibu nggak pakai, itu harus tahu Bu ya. Kalau sudah pakai injektor, kompornya bakal mati total ketika ada selang yang bocor. Paham ya Bu ya? Ini tidak bakal nyala. Paham ya Bu? Itu karena apa? Berhentinya di selang yang pendek. Paham Bu? Tapi kalau misalkan nggak mau, ini tergantung ibu mau pakai. Jadi selama ibu pakai kompor, insya Allah ibu aman. Paham ya Bu ya? Nah, Beli injektor di mana? ya. Beli injektor di mana? Ini harus tahu dulu Ibu ya. Nanti dulu saya kasih tahu kan. Bu, alat ini yang pertama adalah untuk pendeteksi kebakaran, yang kedua untuk menghemat gas 30% karena lubangnya lebih kecil. Aliran gas ini juga kalau misalkan Ibu sudah pakai, nggak perlu Ibu putar-putar lagi dari kepala regulator. Paham ya Bu ya? Jadi insya Allah selama Ibu pakai kompor, kalau ada selang yang bocor tidak ada lagi api yang menyambar di belakang kompor.